Halo, Waduh, diterima dong. ya silakan Bang. Katolik Protestan. Waduh, sorry bang, saya Islam bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Izin turun bang, turunin aja bang. oke, makasih. Teman-teman diperiksa multinya, multi diperiksa, jangan sampai naik ke atas kena pantun jenaka kan tidak bagus. Mana nih yang oten-oten yang paham Bible nih? Ah, ini dia. Belum bicara, udah pergi. Ada yang mau naik tapi nggak bisa buka kamera, maunya menghujat. Betul, mereka berani kalau sudah mabuk, betul. Sayangnya kalau sudah mabuk tidak terarah juga kalimat bahasanya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Mau debat, tapi tidak mau buka kamera karena mau menghujat. Mantan narapidana. Yang muslim tolong dong, ini aku jadi capek nih cari yang non muslim nih, gimana dong? Banyak kali permintaan dari muslim. Semangat malam. Kenapa? Kok makan tai malam-malam? Aduh, parah ini. Gampang itu bang, tinggal Anda buka Bible, Anda belajar, renungkan yang saya sampaikan. Jangan maki-maki orang yang mengajarkan Anda kebenaran. Anda masih punya kesempatan untuk besok, lusa, dan seterusnya untuk keluar dari lingkaran itu. Bang. Jangan maki-maki saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf bang, saya muslim bang. wabarakatuh. Iya. Ya selalu bang. Amin, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim, jangan mau kalah sama muslim. Kalau muslim berlomba naik, Anda juga harus berlomba naik dong. Mungkin dia takut bang. Dia beraninya kalau cuma lagi mabuk doang bang. Iya, betul sekali. Semangat malam. Semangat malam. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Yang muslim waras, mohon untuk jangan naik kecuali yang gangguan jiwa ya. Kalau gangguan merasa, aduh Bang Zuma aku udah lama gangguan jiwa, udah boleh. Karena ini komal hanya untuk pemakan babi. Ya, kalau Anda sudah merasa sering makan babi boleh minta naik. Halo. Belum dibaptis langsung turun. Mohon saudara muslim sekali lagi diminta dengan hormat ya. Minta dengan hormat. Jangan minta permintaan, multinya dibatalkan. Halo. Semangat malam. Oh, beroncong. Jumang. Beroncong, jangan kau ribut. Jumang. Ya, buka kameramu. Jumang. Buka kamera. Ntar ku buka Jumang. Ku buka ya Jumang ya. Ya.
Oke Jumang. Kalian lagi praktekkan ajaran Kristen ya? Gimana Jumang? Lagi mempraktekkan ajaran Kristen ya di situ? Gimana? Lagi mempraktekkan ajaran Kristen ya? Enggak ya. Kalian lagi mempraktekkan ajaran Kristen? Maksudnya gimana Jumang? Kau ngomong bagus kau. Iya, saya bertanya, kamu lagi mempraktekkan ajaran Paulus? Nanti ku bilang kau perhatikan agama Islam di situ kau marah kau. Emangnya agamamu nggak mau minum? Lagi mempraktekkan itu ya? Nggak masuk agamamu nggak mau minum? Kau minum air biasa saja, tapi campurlah sedikit anggur biar kau hangat. Iya emang kau Jumang ya. Jumang. Lagi mempraktekkan ajaran Paulus. Jumang. Hah? Ini ku tanya kau. Kenapa kau begitu bencinya dengan Kristen kau? Coba tanya kau. Benci bukannya sebaliknya. Enggak. Bukannya sebaliknya. Enggak lah Jumang. Loh, Gini Jumang ya. bukannya sebaliknya. Enggak Jumang enggak. Bukannya kalian yang benci kepada kami. Woi. Bukannya kamu yang benci kami. Enggak. Kalau enggak, kenapa framing di mana-mana? Kamu yang Framing benci di mana? kami kok. Hah? Yang benci kami kamu. Di mana-mana kami di framing. Kenapa kau benci kali sama Islam? Kenapa? Enggak pernah aku benci sama Islam Jumang. Kenapa kau benci kali? Aduh, Jumang. Kenapa kau benci kali agama Islam itu? Enggak paham aku nih kau Jumang. Ada kau turun dulu, kau lagi mabuk itu. Kau lagi praktek ajaran Paulus. Mabuk aja terus kerjamu itu kau. Siang malam kau itu mabuk aja kerja kalian tuh. Siang malam mabuk siang malam. Ajaran kasih tua, kasih balok, kasih topi miring. Mabuk aja kerja kalian. Gak ada yang bisa kalian kerjakan kok. Pokoknya kalau sudah malam itu kerja kalian cuma mabukan. Ada yang mau berdebat tapi mau menghujat. Buka kameramu tuyul. Jangan kau takut, jangan sok paten. Buka kameramu. Silakan berdiskusi, bawa otakmu. Jangan kau kayak di tempat ibadahmu. Sendal yang kau bawa masuk, otakmu kau simpan di luar. Buka kamera, diskusi, hadapi saya dengan ilmu. Silakan. Woi. Dasar singkong lu, singkong bakar. Gak punya nyali lu. Banyak kali ceritanya. Si penghujat. Gak bosan kau menghujat siang malam? Ini saudaraku muslim, tolong diperiksa dulu. Permintaannya banyak kali muslim. Kalau tidak mabuk nggak berani. Nanti mabuk baru berani. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Zima. Katolik, Protestan? Muslim saya Bang. Oh, muslim. Masya Allah, luar biasa. Iya, salam kenal. Allahu Akbar. Luar biasa teman-teman saya muslim ini. IQ-nya tinggi. Halo, semangat malam. Selamat malam, malam Bang Juma. Katolik, Protestan? Protestan Bang Juma, udah biasa. Namanya berubah etis. Oke, ini ada tema
tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen? Silakan. Itu tangan iblis itu berada pada orang yang salah, Pak, berada pada orang yang jahat, berada Bukan orang pada lagi, orang yang bukan orang ngejek. lagi langsung ke agama. Yang ngejek Jangan dia orang itu per orang. itu tangan daripada iblis itu. Nah, seperti itu, Bang. Ini bukan mengenai oknum lagi, kita berbicara mengenai batang. Batang yang ditebang kata Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu kata Yesus di dalam Matius 7:15 dan seterusnya. Dari buahnya kau dapat melihat mereka, batangnya tebang masuk ke neraka. Jadi sekarang kita tidak membahas oknum, kita membahas agama ini. Itu maksudnya orang yang percaya tapi tidak berbuah, Bang. Artinya orang yang tidak orang-orang yang tidak beriman itu, Bang. Itu yang masuk Yesus di sana. Tapi tidak Orang berbuah Kristen, gitu. orang Kristen kalau ditemani bicara, itu kita nggak bisa bedakan mana Islam, mana Kristen. Mereka membahas tentang kata Alkitab, kemudian mereka berbicara mengenai Allah, mereka berbicara mengenai surga neraka, berbicara mengenai taubat, berbicara mengenai data-data dari kitabnya. Jadi kita nggak bisa kemudian memisahkan terlalu cepat. Itu penalaran yang kuat tentang Kristen. Nah, Bang, itu semuanya hamba-hamba Tuhan. Untuk itulah kita membahas tentang agama langsung. Iblis menjadikan Islam sebagai perpanjangan tangannya untuk menggiring manusia ke neraka, atau iblis menjadikan Kristen sebagai senjatanya untuk meraup sebanyak mungkin anak keturunan Adam ke neraka. Itu yang kita sedang bahas. Itu kembali, Bang, yang artinya harus juga, yang artinya bukan hanya Kristen aja menjadi ada ya sebagiannya tangan iblis itu, dan juga Islam juga ada juga, Bang. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, itulah orang yang artinya mereka lah yang termasuk itu berada dalam genggaman iblis tadi. Dan Bukan Yesus masalah oknum. Dan Yesus berkata yang artinya ini kita tidak bicara oknum, ini kita berbicara mengenai agama. Agamanya yang kita berbicara. Di dalam agama-agama yang ada orang-orang yang masih sehat. Mereka mengajarkan sisi baik dari agamanya, misalnya kasih, pemurah, penolong, suka membantu, murah senyum, dan seterusnya. Ada, tapi dia berada pada agama yang menjadi perpanjangan tangan setan, kan gitu. Jadi yang kita bahas ini tentang agamanya, bukan oknumnya. Halo saudara Angki, semangat malam. Katolik Protestan? Ya, Katolik. Silakan buka kameranya, Bang. Oh. Sekarang kalau organisasi itu, kalau menurut aku, Bang, contoh ya, organisasi itu nggak ada yang salah, kan? Nggak ada yang salah. Tapi sekarang oknumnya, individualnya, kan gitu, itu yang menjadi apa yang menjadi judul abang itu. Yang artinya mereka ini bukan masalah oknum. Ini masalah ya kelompok organisasinya, payung hukum dalam menjalankan rutinitas keyakinan orang tersebut, gitu. Setiap agama ada orang baik di dalamnya, setiap agama ada orang jahat di dalamnya. Jadi bukan oknumnya yang kita lihat, tapi agamanya. Agama mana yang menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menjaring sebanyak mungkin manusia ke neraka, kan gitu. Karena abang adalah, kalau menurut saya, abang itu adalah udah jago tafsir. Sekarang tunjukkan dulu, Bang, di mana itu, apakah ada yang mengajarkan contoh kejahatan di Alkitab itu? Kalau memang ada, kasih tunjuk entah di mana yang artinya menunjukkan kejahatan di dalam Alkitab itu. Itu firman Tuhan itu ya, yang kami akui. Jadi tolong tunjukkan dulu, Bang. Menurut saudara,
apakah jahat di mata pencipta Tuhan langit bumi ketika manusia yang diciptakannya justru menyembah kepada ciptaannya? Itu dulu. Jahat enggak di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah justru bukan kepada Tuhan tapi menyembah kepada ciptaan? Jahat enggak itu? Memang itu menjadi visi misi daripada Yesus itu kan gitu, Tuhan itu. Ya, tunggu. Jangan masuk ke doktrin. Sujud kepada Dia. Jangan masuk doktrin dulu. Ya, bagi orang percaya, bagi orang yang tidak percaya memang tidak mau itu. Jangan masuk ke doktrin. Jangan masuk ke doktrin. Yang saya pertanyakan ini yang umum. Apakah sebuah kejahatan di mata Tuhan langit dan bumi ketika kita menyembah kepada utusannya? Itu kejahatan atau bukan? Kalau yang saya yakini Bang, yang artinya bahwa itu tidak kejahatan lagi ini Bang, yang artinya kami menyembah Yesus itu anak daripada Tuhan Allah itu. Bukan, saya tidak masuk ke sana. Saya tidak membahas Yesus. Yang kami yakini dulu Bang, yang kami yakini dulu. Saya tidak membahas Yesus. Saya mengatakan di mata pencipta langit dan bumi, apakah jahat ketika ada manusia ciptaannya menyembah kepada utusannya? Jahat tidak itu? Sebenarnya masih kurang kami ini menyembah Yesus itu, Bang, kalau menurut saya. Yang artinya Saya nggak bawa Yesus. tahu kami cara menyembahnya itu sebenarnya. Saya nggak membawa Yesus. Saya ingin Anda keluar dari doktrin dogma agama. Ini umum. Apakah jahat di mata pencipta langit dan bumi ketika manusia itu mempertuhankan, menyembah, mengibadahi, menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri? Apakah itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Dengarkan Bang, doktrin itu yang ada di ajaran agama Kristen itu, doktrin itu adalah bersumber daripada kitab, bersumber dari firman Tuhan mereka simpulkan itu Bang. Bukan asal-asalan itu ada. Saya belum masuk ke dalam sebuah agama, belum masuk ke dalam sebuah kitab. Kita ini manusia normal, kita manusia bertuhan, meyakini Tuhan itu ada. Nah, lepaskan dogma Islam Kristen dulu. Kita menggunakan analisa sehat dulu sebagai makhluk yang sempurna diberi akal. Apakah jahat di mata Tuhan ketika ada manusia menyembah kepada utusan Tuhan? Ya. Jadi kenapa rupanya Bang? Masalah rupanya orang Kristen itu menyembah itu utusannya. Kenapa selalu merasa? Saya tidak bahas Kristen. Merasa Bang, bukan merasa Bang. Artinya pola berpikir abang itu mengarah ke sana. Itu yang saya lihat, yang saya pandang. Bukan. Kita akan sampai kepada siapa yang terdakwa nanti ketika benar-benar terdakwa ini dia terbukti melakukan kesalahan fatal di mata Tuhan. Kalau memang itu salah Bang, kami salah semua, nggak jadi masalah. Nah, itu batangnya, aku bilang batangnya dilemparkan bagi iman kami. Ketika batang ditebang, maka semua daun, buah, bunga itu mati layu semua. Itu yang dimaksud Bang, mengenai orang yang tidak berbuah, orang yang tidak menghasilkan, yang menghasilkan penyesatan. Pertobatan kepada orang lain, tidak memberikan dan itu yang dimaksud itu Bang. Jangan kau salah. Kita kasih ruang untuk Bang Angki untuk menjelaskan atau menanggapi. Apakah jahat di mata Tuhan langit bumi ketika Tuhan langit bumi mengasihi alam semesta ini, mengutus utusannya untuk menyelamatkan manusia, tapi justru manusianya menyembah utusannya? Apakah itu sebuah kejahatan di mata Tuhan atau tidak? Silakan. Sah-sah saja. Sah-sah saja karena itu utusan. Itu bukan kejahatan. Sah, tidak. Alasannya? Alasannya memang dia utusan Luar Tuhan. biasa. Enggak, alasannya apakah Tuhan langit dan bumi memberikan ruang kepada
manusia untuk menuhankan selain daripada dirinya. Namanya utusan Tuhan. Berarti itu mujizat Tuhan. Sah-sah Berarti, aja. berarti Musa bisa dituhankan juga. Oh, enggak. Musa ya Musa. Itu Oh, Musa. biasa itu, Gus. Musa ya Musa. Wow. Tadi katanya utusan Tuhan bisa dituhankan. Yang diutus Tuhan itu siapa? Kok pada Kamu berkarat? menyembah Muhammad itu? Muhammad itu siapa? Jangan kau samakan itu, enggak ada persamaannya itu. Dikit. Saya ulang lagi. Apakah Kamu menyembah Muhammad itu siapa? apakah jahat di mata Tuhan? Apakah jahat di mata Tuhan ketika manusia menyembah kepada utusan Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri? Jahat atau tidak? Tidak jahat. Ya, namanya sudah ada perintah. makanya Tuhan melihat menurunkan orang yang itu diutus. ada. Jadi menyembah utusan tidak jahat. Ada. Tidak. Itu menurut Tuhan atau menurut iblis? Iya, tidak tahu. Menurut mungkin hatimu. Karena hatimu busuk. Menurut Bang Juma ada. Menurut Bang Juma ada itu Bang Juma. Anda Kalau mengatakan, hatimu busuk ya punya Anda bahasa. mengatakan di mata Tuhan itu tidak jahat, padahal di dalam kitabnya Yahudi, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ya, seperti Jangan itu. ada padamu. Nah, terus kenapa Anda mengatakan menyembah utusan Tuhan itu bukan kejahatan? Ya, Berarti Anda karena iblis. utusan Tuhan artinya Tuhan yang mengutus. Sah-sah saja. Jadi boleh menyembah Musa. Musa tidak disembah. Tapi kan dia utusan katamu. Bukan. Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Musa bukan utusan. Itu penyambung lidah Allah itu, Bos. Kau belajar di mana Musa utusan? Mulai gila. Baca Musa Keluaran utusan di 7. mana? Baca Keluaran 7 nomor 1. Tidak ada. Musa bukan utusan. Selain daripada Yesus ya? tidak ada yang perlu disembah. Wow. Yang utusan siapa? Musa bukan utusan. So tahu kamu sejak kapan Musa jadi utusan? Ini saya bicara dengan manusia Oh, atau belajar. iblis? Bicara sama kayak kamu itu. Enggak, Kampret. saya jujur bertanya sama Anda. Ini saya diskusi sama manusia atau sama setan? Kamu yang setan. Saya bertanya, Bang. Ya kamu setan toh. Saya diskusi Saya dengan menjawab. setan atau dengan manusia nih? Saya ditanya sama setan. Setan yang bertanya sama saya. Di mana dalilnya Anda mengatakan Nabi Musa itu bukan utusan? Musa bukan utusan. Goblok kau baca. Lalu sepotong-sepotong. kenapa ada Taurat di kitab saudara? Itu Ya, Taurat nabi itu itu, kan- Bos. Nabi itu penyambung lidah Allah itu arti dari Iya, Kamu- itu Taurat yang kamu baca ambil. cuma sepotong-sepotong. Sok Terjemahan tahu dengan kitabnya ajaran Yahudi. orang. Terjemahan Tahu nggak kitabnya kitabmu itu? Musa yang kalian ambil terjemahannya itu dari Tuhan atau bukan? Tidak usah kau bahas ajaran orang. Ajaranmu kau mulai bahas. Jadi, Kau punya ajaran aja gak jelas. nyesat kamu bagi kami. Ajaranmu aja gak jelas. Bagi kami. Sejak kapan Muhammad itu jadi nabi? Sejak kapan dia mendapatkan wahyu? Tidak ada penawaran itu tentang kita. Enggak. Kamu cuma contek aja lemari. Bernarasi aja Hei, dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tidak mengajarkan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Tahu kau? Ya, dia menyembah di itu Gua Hira itu. Iya sama Apa yang dengan disembah, kamu, kan? sama, Apa yang disembah? sama Dia dengan menyembah jin di Gua Hira itu baru keluar. Di mana umat Islam sama menyembah dengan jin? Muhammad dengan kamu. Loh, jin memang kamu yang kau pelajari Di kan mana? jin. Kami beda. mulai melakukan fitnah, Kamu saja kita mulai contekan semua kesurupan, diambil dari mulai kesurupan, Injil kok mulai kesurupan. Tolong tunjukkan dalil di mana kami umat Islam menyembah jin. Ya ada itu Muhammad kan nyembah jin di gua itu. Dalil Ya itu dalilnya. mana? Muhammad itu bukan nabi. Ya mana dalilnya? Memang bukan nabi dia hanya Ya, seorang perampok, mana dalilnya? penjahat. Mana dalilnya? Bagaimana caranya dia lari dari daerahnya? Oh, cuman kebencian Menguasai doang. Ini yang kamu dapat dari Kristen. Oh iya ya, Kalau kau sa- dapat dari Islam kalau kan sa- mulutmu kalau itu. saya- kau kalau saya- buka maskermu.
Kenapa bisa? Kau buka maskermu biar kita Apa alasannya? Apa alasannya kenapa lari ke masker? Karena nggak berdaya. Saya nggak pakai masker. Saya tetap. Saya tidak butuh Anda pakai masker atau tidak pakai masker. Loh, saya juga tidak butuh Anda pakai masker. Iya. Terus? Iya apa? Kenapa larinya ke situ? Ini bahasan Kenapa tema harus lari ke kita. situ? Kau suruh saya terkait- on cam, kau sendiri tutup mulutmu. Ya kalau Anda keberatan kan tinggal ke bawah. Kenapa yang naik ke Udah sini? bisa kau mengundang saya untuk saya ikuti Loh, bahasa. Anda yang naik. Kamu nggak jelas kamu di TikTok. Kamu diundang ke sini. Siapa yang Kamu cuma undang? cari koin di sini. Gua cari koin Kau lah. Kamu jual obat. Gua aja. Yang kasih saya koin Kristen. Pembodohan. Pembodohan Apa, apa? penista? Yang membodohi itu, yang pungut perpuluhan tiap bulan, ajarkan nyembah Nggak ada. manusia. Di kami tidak pernah ada pungut perpuluhan. Ya saya tidak tanya kamu, saya tidak tanya Loh, kamu. kau ngomong perpuluhan tadi ngomong di siapa? Iya, kamu merasa nggak? Yo saya nggak rasa. Iya, terus kenapa kau merasa kalau kau tidak Ya merasa? kenapa Kan kau kau ngomong di gila depan itu. saya? Kau gila Kenapa itu kau ngomong berarti. di depan saya? Ya bukan berarti kalau saya ngomong berarti kau merasa kan? Itu Merasa. kau ngomong sembarang. Saya enak baca Merasa belum dia. ngomong. Sembarang Nggak tahu itu diri fakta kau. kok. Itu fakta. Faktanya di mana? Faktanya di gereja. Kau pernah masuk gereja? Saya dengar begitu. Orang-orang yang sudah mualaf Kau saya cuma syahadatkan. dengar. Ada Memalukan ratusan kamu dengar, manusia kau yang lihat juga. saya syahadatkan mengakui itu. Gak ada yang disyaratkan mengakui. Aku tunjukkan bukti mau? Gak ada untuk apa Mau bukti aku omong tunjukkan kosong bukti? semua. Saya Aku aja tunjukkan. bisa bikin bukti banyak. Ngapain saya mau dengar bukti omong oke. kosong? Nah, kau takut minta kasih bukti? Saya nggak takut kamu. Ayo udah, manusia saya kasih putar balik, bukti, jual saya kasih bukti. obat, main di TikTok. Saya kasih bukti, nggak usah nangis. Jual baju. Nggak usah nangis. Oh, nih, ikan tak kasih. ayang ini juga ikan ayang ya, supaya kau tahu ya. Nggak usah Kau bilang bukti, Sulawesi ini Sulawesi juga. nggak usah nangis. Terus kalau Saya bukan kau nangis. Sulawesi, terus kalau kau Kau Sulawesi Sulawesi, kenapa? saya Sulawesi ya. Terus kenapa kalau kau Sulawesi? Oh iya, nanti saya cari kau. Saya kasih nomorku sekarang mau? Oh, tidak perlu, saya cari kau gampang. Inilah Kristen, kau beraninya. Ada kamu Islam penipu. Kalau didengar, wah aku cari kau. Ngapain kau cari saya? Ngapain kau cari saya? Saya kasih tahu nomor HP ku, kau nggak mau. Patah dari saya. Kasih nomor HP Mana nggak kemarin mau. sore tahu. So tahu apa? Hadapi saya dengan ilmu apa? Kau jangan ngamuk. Ngomong sok tahu, sok pintar, cuma jual obat aja, jual bibirmu itu yang memble itu. Nih. Nggak butuh saya mulat itu. Saya nggak butuh. Sedangkan kita ini orang susah, tetapi perpuluhannya kita bayar itu. Saya bisa bikin rekaman begitu. Nah ini pikir sama kita juga gitu loh. Pikiran kita juga, kita pun susah juga gitu kan. Karena saya tahu di saya tidak ada perpuluhan. Terus uang itu hasil panen Ya, kapan nih? di Sumba Barat Daya itu. Kami ada perpuluhan nggak ada. Hasil panen, contohnya panen padi, panen jagung, apa itu sampai beratur di gereja ini. Ya, beratur di gereja ini untuk mengasih ini hasil panen kita. Bukan uang saya, tapi hasil panen pun diambil. Sakit Oh, rekam-rekam itu menjatuhkan orang. Kenapa mereka nggak pernah pikir sama Kamu kita itu orang sedikit? manusia beragama, akhlakmu nggak ada. Sekarang banyak orang yang cari kebenaran. Karena apa? Hatinya sudah sakit. Sakit hati. Karena Katanya kita kau orang manusia nggak mau, beragama, tapi akhlakmu mereka nggak minta ada kita kau. terus. Sakit hati Kau lah kita. matimu Orang banyak binasanya yang cari kebenaran. nggak baik kau cuma. Kita cari Nggak lama kebenaran. lagi. Tapi Saya di omong dengan Islam- saya nggak lama lagi kau. Karena di Islam itu teman-teman, tanpa mematikan akal manusia. Kau buktikan omong saya. Nggak lama lagi kau, nggak muncul kau. Karena mereka ini mematikan akal TikTok. kita ini. Kenapa kita ini masih di Kristen dulu kita sakit hati? Izinkan aku tertawa. Nggak jelas cuma Oh, olok-olok kok. apa yang saya olok-olok? Kau yang mengolok-olok ajaran. dari tadi. Kau mengatakan Nabi Muhammad nyembah jin di Gua Hira. Nggak Kau yang Nabi mengolok. Muhammad nggak ada namanya Muhammad tuh Nabi, nggak ada. Nah, Ya, mana kapan dalilnya? Muhammad jadi Nabi? Mana? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalilmu Makanya mana kau kalau dia bukan tahu nabi? cerita, tahu jalan ceritanya Muhammad itu. Kau bisa baca Quran? Jangan cuma bacot. Kau bisa baca Quran? Kau bisa? Saya bisa. Kau bisa. Artinya kau tidak tahu kan? Nah, sekarang saya tanya samamu. Kau tahu tentang Kau Nabi bisa Muhammad? baca tapi tidak tahu artinya kan? Saya tanya samamu. Kau tahu tentang Nabi Saya tanya Muhammad? kau Kan tahu kau bilang, artinya?
Kau tidak tahu sejarah katanya, kok katamu. Kau Berarti tidak kau tahu lebih tahu sejarah daripada aku. memang. Kau tahu Berarti kau Muhammad lebih itu tahu. siapa? Berarti kau lebih tahu. Lebih tahu, saya karena pernah Oke. baca. Tolong kau bacakan saya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Ngapain, saya bukan orang Arab kok saya mau baca Arab. Ngapain? Inilah Cuma bisa baca Kristen. tapi tidak tahu artinya apa. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Gambaran Kristen itu gini. Cuman ada kebencian. Ya, kamu Islam itu. Kebencian. Kebencian saja yang ada. Ada orang Kristen kebencian. Menghujat Kamu itu Islam yang selama seenak ini. perut. Kami cuma diam aja, tahan. Suatu saat kami akan Tema yang bergerak. saya angkat ini, saya tidak menghujat siapapun. Tema putar balik kau. Mulut Saya semua. tidak memberi materi apapun dengan asumsi saya. Ini tema tangan iblis itu ada di Islam atau ada di Kristen. Ya di Islam kebanyakannya iblis. Nah, sekarang Islam mengajarkan menyembah pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Agamamu mengajarkan menyembah kepada manusia. Siapa yang mengajarkan menyembah manusia? Nenekmu. Nah, itu kan enggak. Inilah gambaran Kristen. Iya, Diajak diskusi baik-baik. Jangan diskusi kau. Saya tanya samamu, yang mengajarkan kau menyembah manusia itu siapa? Nenekmu. Nah, itu kan Nenekmu. jawabannya begitu. Loh, salah? Jawaban saya salah? Salah. Matamu. Sejak kapan nenekku punya cucu monyet kayak kau? Ya kau tuh monyet itu, makanya kau udah buka Ya masker. kau yang kutanya, siapa yang ngajarkan kau nyembah manusia? Wah, yang suruh kau nyembahkan manusia juga. Sakit hatimu Kau nyembah kan? Allahmu di mana? Sakit hatimu kan? Allahmu di mana yang kau sembah? Hatimu sakit kan? Berdarah-darah jantungmu karena Kamu kamu juga keciduk turunan Islam, tapi menyembah kan sudah anak Katolik. orang. Saya turunkan, Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya Kau kapasitas, ilmu apa? Anda Ilmu hanya penghujatan bermodalkan Sebentar lagi kau baca. menyembah makhluk, Kau dengar omongan saya? menyembah Tidak manusia, lama lagi kau tidak kelihatan menyembah di- manusia, menyembah Kamu manusia. saya. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan langit dan Ya kamu bumi. itu manusia kejahatan itu. Oke. Kamu ini turun di Oke. ITTI itu. Dadah, dadah, ITTI kan kau nih, dadah. turunan Selamat menikmati kambing kau. nerakamu. Dadah. Kambing Sakit kau. hatimu, sakit hatimu. Ngancam-ngancam terus Kristen-Kristen ini. Sebentar lagi, sebentar lagi. Waduh, gimana teman-teman? Ancaman datang silih berganti nih. Dia mau menyelesaikan Bang Zuma. Aduh, dari tadi siang ngancam aja terus. Subhanallah. Semangat malam. Semangat sore. Katolik Protestan. Apa urusanmu? Cuman nanya doang. Jangan tanya-tanya. Jadi mau ngapain? Mau lihat mulutmu, saya. Kenapa lah saudara-saudara kami Kristen ini gini kali? Diskusi baik-baik Bang, aja kalau kita. kita kan gini bang, saya mau tanya sama abang, kita ini manusia sempurna nggak? Sempurna manusia itu Sempurna nggak di dicipta. mata Tuhan? Kenapa abang malu lepas masker abang kalau abang Sayang. abang sempurna? Saya nggak malu. Nah kalau nggak malu kenapa jangan dilepas? Iya nggak perlu. Buka aja kameranya kita diskusi. Berarti abang malu. Ya anggaplah saya malu. Silakan Kalau buka begitu berarti kamera. abang tidak sempurna. Ya bukalah kameranya silakan. Enggak, kalau saya membuka, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau yang betul-betul abang ini Ya udah. ciptaan Allah yang Anda sempurna. Anda Ya, dibawa nggak apa-apa kok. Anda nggak layani saya diskusi juga nggak masalah kok. Saya juga nggak butuh Anda kok. Saya di sini hanya ditugasi oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran itu. Setelah saya baca Bible, beritakanlah. Ya kan saya membaca seperti Anda juga merasa, aku juga merasa. Ada nggak Yesus mengajarkan Anda bahwa Anda lah yang harus memberitakan Bible? Kan nggak ada, cuman kebetulan aja Anda lahir dalam keadaan Kristen kan? Ya, aku juga kebetulan aja aku baca dalil
Jadi aku juga melakukan apa yang Yesus sampaikan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, aku beritakan. Aku mau dapat upah dari Yesus atau tidak dapat upah ya nanti Yesus yang ngatur itu di belakang layar. Kan begitu bosku. Jangan kau sakit hati. Kita cuman mau berdiskusi, jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi baik-baik aja kita. Banyak alasan, buka masker. Buka masker. Sedikit masker. Sedikit masker jadi alasan. Ayolah teman-teman. Diskusi baik-baik aja kita, yuk. Jangan kepanasan. Ini kan dua arah. Kalau Anda mengatakan Islam adalah kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia, jelaskan. Begitu juga saya menjelaskan. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Ini kan dua arah. Islam juga menjadi bagian dari materi kita. Tinggal Anda jelaskan. Kenapa ngamuk coba? Jangan ngamuk-ngamuk. Orang pribadi. Ngancam-ngancam. Apa bisa kayak gitu? Katanya ajaran kasih. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang. Yang Muslim tolong jangan ikut-ikutan minta permintaan apa. Kok pada berlomba juga minta naik. Saudara Muslimku yang kusayangi, kok kalian berlomba juga naik? Mau ngapain coba? Atau nggak sengaja nekan? Kalau nggak sengaja, mohon untuk dibatalkan. Dibatalkan teman-teman ya. Kerjasamanya ya dibatalkan ya. Kita ingin diskusi sama teman kita non muslim kok. Semangat malam teman-teman dari Muslim, Katolik, Protestan. Silakan. Halo, Saudara Ferdi Sambo. Semangat malam, user. Semangat malam. Malam juga Bang, silakan. Katolik, Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa Utan-Oten ini Kristen ini menghina Islam terus ini? Saya juga kurang tahu Bang, padahal kita diskusi dua arah padahal. Saya dari tadi minta naik yang kacamata topeng itu. Kalau mau dibunuh semua Kristen ada di sini nih. Enggak Bang, mereka kaget aja, kaget. Kenapa kaget? Karena mereka tidak pernah mendalami Bible seperti apologet Islam mendalami Bible. Mereka kaget, oh ternyata di Bible begini. Gitu Bang. Oke lah Bang Zuma, terima kasih. Oke, makasih Bang, makasih. Makasih ya. Jadi kita maklum kalau teman-teman kita Kristen ini kaget dengan keadaan. Karena mereka hanya terlanjur Kristen aja. Mereka nggak tahu ternyata di Bible itu ajarannya begini. Mereka hanya mendengarkan khotbah doang. Sekolah minggu pun hanya diajarin nyanyi-nyanyi, dasar-dasar ketuhanan yang kemudian tidak mereka kembangkan seperti bagaimana Islam memahami tentang konsep agamanya. Gitu. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Katolik, Protestan. Oh, Protestan Bang. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Wah, aku nggak bisa diskusi Bang. Jadi debat. Oh, nggak bisa juga Bang. Jadi mau ngapain abang ini? Nonton aja, nonton.
Nontonnya di bawah abangku. Ya, sorry bang ya, sorry bang ya. Siap, makasih. Nah, saudara kita non muslim aja ngerti, masa yang muslim tidak ngerti? Mau nonton paham dia, kalau menonton di bawah bukan minta naik. Jadi teman-teman yang muslim batalkan multinya dulu ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo bang. Halo. Halo. Oh mama, susah kali lah. Bicara aja susah, bagaimana mau diskusi sama aku? Coba teman-teman muslim bisa batalkan permintaannya enggak? Banyak kali muslim yang minta permintaan ini. Halo. Aku harus scroll ke bawah, jauh ke bawah, baru bisa ketemu dengan yang non muslim. Semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Semangat malam. Halo Bang Lisa. Halo Bang. Bang. Gak berkurang nih yang minta permintaan. Padahal udah dibilang meraih permintaan yang muslim batalin, gak mau dibatalin, tetap aja mau naik. Aduh gimana ini teman-teman ini. Batalin dong permintaannya dong yang muslim, biar yang ini bisa langsung naik kan gitu. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Kristen. Silakan buka kamera. Ya, ini tema. Itu tema agama. Tangan ya, iblis Islam. Atau Kristen. Ya, maksudnya apa tangan iblis Islam? Maksudnya di antara dua kelompok ini, yang mana yang menjadi kendaraan iblis untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka? Islam atau Kristen? Iblis yang diciptakan kah atau iblis yang tidak diciptakan? Iblis mengajak manusia untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan mengajar manusia untuk menyembah kepada ciptaan. Ya, maksud saya iblis yang mana? Iblis yang diciptakan? Iblis ya iblis, gak ada itu. Yang namanya iblis. Ada dua kan? Dah, kalau kau tidak sanggup kau di bawah. Banyak kali cerita kau. Oh, cara-cara Paulus kau pakai lagi dengan kelicikanmu itu. Iblis kau pilih-pilih lagi. Iblis yang mana? Iblis yang pakai sarung, yang tengah malam keluar rumah untuk ngapain? Cari kandang ayam, curi ayam tetangga. Halo, semangat malam. Halo, halo, halo.
Tes. Saudara Muslim belum juga dibatalkan. Atau sudah dibatalkan kali ya? Tapi masih tercatat di sini. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Udah gue bilang kan, yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya, please. Tapi kalian tidak mau membatalkan, tetap saja mau naik. Gimana dong teman-teman? Bibir semua offside. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik, Protestan. Kristen, Bang. Silakan buka kamera. Kameranya buka. Oh, kamera ndak bisa dibuka, Bang, karena TikTok baru. Pakai akun lama, Bang. Akun yang besar. Biar bisa buka Nggak kamera. ada. Akun lama aku udah apa? Udah diblokir. Kenapa bisa diblokir? Makan cicak. Iya, Bang. Iya, ndak tahu. Iya, silakan, ada yang ingin sampaikan sebelum ini. Iya, Ada yang datang. temanya ini, Bang. Temanya ini bagaimana, Bang? Tunggu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Oke. Tema saya silakan ditanggapin. Temanya apa ini, Bang? Tangan iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen? Di Islam. Silakan kasih alasannya. Ya, karena di Kristen iblis itu sudah tidak ada lagi. Hah? Maksudnya di Di Kristen, Kristen iblis tidak ada lagi. Udah terkalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh begitu. Ya. Jadi setan itu sekarang atau iblis itu berada di kenapa Yesus tidak sekalian bunuh iblis semuanya? Kenapa cuma sebagian dibunuhnya? udah, kalau iblis di Kristen itu udah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Iya, kenapa Yesus pilih kasih? Kenapa enggak semua iblis di? Kan Karena saya, Islam itu kan bukan tapi kan, karena Islam itu bukan umat Yesus Kristus. iya, maksudnya kan kami juga keturunan Adam toh, yang mewarisi dosa kan? Dari mana dalilnya kalau Islam itu keturunan Adam? Kan kita ini manusia keturunan Adam semua. Betul, dari mana dalilnya? Di Al-Quran itu dari mana dalilnya? Karena kalau orang Islam itu di Al-Quran dulu. Dari mana dalilnya? Tunggu dulu, memang ada manusia manusia, Islam itu memang ada manusia di bumi ini bukan keturunan Adam. betul. Kok betul? Betul. Cuma dalilnya di dalam Al-Quran. Nggak perlu dalil. Kalau Anda sudah akui bahwa keturunan manusia bukan. seluruhnya itu adalah keturunan Adam. Gitu. Juga. Ya? Saya sudah bilang tadi, iblis itu berada di Islam. Karena iblis di Kristen sudah tidak ada lagi, sudah dibunaskan oleh Yesus Kristus. Oh. Buktinya ada. Oke. Jadi menurut Yesus saudara, dicobai oleh iblis 3 kali. Jadi dia terkalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi iblis itu sekarang berada di Islam. Oke, baik. Jangan gelap-gelap, Bang. Jangan gelap. Biarkan terang dulu, Bang.
Mati Biar lampu pula sini. Mati lampu pula sini. Mati pula lampu. iblisnya di situ mungkin iblisnya bang. Ya, dengan kebetulan juga kan. Lampu bukan itu mati. Iblisnya itu suka yang gelap-gelap. Ya. Dengan kebetulan benar. Itu benar bukan yang saya bilang tadi bahwa berada di Islam atau tidak? Iblisnya suka yang gelap-gelap. Oke, baik. Saudara Saya sudah mengatakan bilang bahwa tadi iblis itu berada di Islam, benar atau tidak? Oke, saya jawab. Saya tidak bisa Anda katakan benar atau tidak. Saya izinkan saya Ya. menarasikan. Anda sudah. Sekarang saya gantian kita ya. Oke? Ya, silakan. Baik. Saya mengambil data di dalam kitab saudara. Kalau di Islam kan jelas wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Jadi iblis itu Artinya aku nggak tahu. Aku bukan orang Arab. Artinya apa dulu? Itu saya tidak ngerti itu yang apa yang Anda bilang. Makanya saya jelaskan saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Dan orang-orang kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau di Bible, Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada orang-orang Yahudi. Bacakan dulu, jangan. Bacakan dulu, Saya jangan belum asal bilang aja. Saya belum selesai, baru saya Bacakan mau dulu, baca. jangan asal bilang. Itu pun bahasa Arab. Saya baru mau baca. Saya baru mau baca. Bahasa Arab tadi belum kamu jelaskan, udah numpang lagi ke yang lain. Tadi Jelaskan dulu apa yang kamu bilang. Tadi Al-Quran menjelaskan bahwa, dengarkan baik-baik, bahwa ya, saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Di mana terdapat itu di Al-Quran? Bukan dalilnya. Oke, sekarang saya sudah sampaikan ya. Kau ini cerut sekali. Pusing saya. Pusing. Kau sangat ketahuan paniknya. Kau dibawa, kalau mentalmu belum kuat jangan naik. Kau terlalu panikan sekali kau.